Memang saya melihat bahwa akhir-akhir ini minat untuk bertransmigrasi di kalangan generasi muda semakin meningkat. Ya. Tamatan SMA, STM, SPMA, SPP, bahkan sarjana-sarjana ikut berangkat bertransmigrasi. Sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan. Dan saya menyaksikan beberapa di antaranya sukses. Yang di Luwu, seorang anak tamatan SMA dari Sragen, yang sekarang sukses besar di sana dan orang Jawa dan orang Sunda berdasarkan penelitian ada 87% yang lahir menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua, meninggal dan dikuburkan di kabupaten yang sama. Berapa persen? 87%. 87%. Sangat berbeda dengan misalnya orang Minang. Ya. Orang Minang yang berada di luar Sumatera Barat lebih banyak daripada yang ada di Sumatera Barat. Ya. Seperti Pak Aswar Anas, Pak Emil Salim, Fahmi Idris, dan lain-lain teman-teman itu. Banyak sekali yang berada di luar Sumatera Barat lebih banyak daripada yang tinggal di sana. Begitu juga orang Tapanuli, terutama Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan itu kampungnya Sirgar, Harahap, Nasution. Ya. Itu lebih banyak yang tinggal di luar Tapanuli Selatan daripada yang tinggal di Tapanuli Selatan. Oleh karena itu saya bisa mengerti bahwa masalah ini bukan masalah yang sederhana. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa saya punya keyakinan, Saudara Sartan Gadis, bahwa dengan penjelasan yang efektif, yang terus-menerus, pada waktunya orang Jawa, orang Sunda, orang Sasak, dan juga orang Bali dan Madura akan menjadi bangsa perantau, seperti juga orang Minang, orang Batak, orang Bugis, orang Bajau, akan menjadi bangsa perantau. Yang diperlukan adalah penjelasan, keterangan, dan contoh-contoh. Saya sendiri mengakui bahwa tidak semua program transmigrasi itu sudah berhasil. Ada 15% dari transmigran yang tetap miskin. Tidak berubah seperti sewaktu mereka belum berangkat. Sebelum mereka berangkat dari Jawa atau dari Madura, dari Bali ataupun Lombok. Dari tempat asal mereka. Ya. Tapi ada 50% yang menjadi sejahtera secara wajar. 50%? Dan ada kurang lebih 35% yang meningkat kesejahteraannya sangat tinggi. Saya ingin meyakinkan pada saudara-saudara di Pulau Jawa bahwa mereka yang 35% juga yang 50% ini setelah saya teliti lebih dalam, kunci keberhasilannya sangat ditentukan oleh motivasi mereka sendiri. Tekad, semangat, dan kemauan untuk membangun masa depan itu. Dan agama kita mengajarkan, agama Islam mengajarkan, dan hampir semua agama mengajarkan pada semua orang untuk berikhtiar, berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Agama kita mengajarkan kita untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya di jalan Allah. Di jalan Allah. Oleh karena itu menurut hemat saya bertransmigrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sesuatu yang dianjurkan oleh agama kita. Ya, itu yang saya ingin garis bawahi. Dari beberapa pertemuan kami dengan tokoh-tokoh agama, bagaimana kamu bisa mensejahterakan orang lain, ya, menjalankan ibadah Allah kalau kamu sendiri tidak sejahtera. Pak Sis, menarik sekali Pak. Barangkali Bapak bisa menguraikan lebih lanjut tentang motivasi ini Pak. Bapak salah satu dari sedikit menteri yang selama masa jabatan sebagai Menteri Transmigrasi dan PPH ini sudah 26 provinsi, tentu saja di Jakarta 27 provinsi Pak, yang sudah menjalani demikian berkeliling demikian banyak. Barangkali sudi Bapak menjelaskan lebih jauh tentang contoh-contoh konkret orang-orang yang berhasil, orang-orang yang itu yang memotivasi tinggi itu yang bagaimana Pak? Ya, saya melihat di Nabire, di tepi sungai, pemukiman transmigrasi yang sejahtera. Saya lihat transmigran yang sangat sejahtera. Saya punya teman di situ, saudara Basuki, seorang transmigran. Penghasilannya 1 tahun 36 juta. 3 juta 1 bulan. Hampir sama dengan penghasilan pegawai pejabat tinggi, dirjen. Alamnya begitu kaya Nabire. Kalau ke sungai orang pakai dayung masukkan ke sungai yang didapat ikan. Saya sungguh mengharapkan mereka-mereka yang berjubel di Pulau Jawa, di Bali, di Madura, yang berebut untuk mendapatkan penghasilan yang sangat terbatas ini,
bisa melihat peluang-peluang tadi. Sebab dengan bertransmigrasi pada dasarnya dia membangun masa depan dirinya. Orang ikut bertransmigrasi, dia ikut menjadi pahlawan bagi lingkungan desanya. Karena dengan demikian dia mengurangi tingkat kepadatan. Dia menjadi pahlawan dari desa yang didatanginya karena dia menambah potensi sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam. Dia menjadi pejuang bagi bangsa dan negaranya. Saya ingin mengajak masyarakat menengok kekayaan yang ada di Merauke, di Arso Jayapura, di Sorong, di Nabire, Mamuju, di Seram, Pulau Seram, di Halmahera, di Berau, di Bulungan, di Kalimantan Tengah seluruhnya, di Pulau Natuna. Barangkali karena orang Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok ini sedentary, memang perlu upaya khusus untuk mengkampanyekan ini. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut memberikan penjelasan mengenai potensi-potensi yang ada ini pada masyarakat banyak. Ya, Pak Sis. Masih saya ingin melanjutkan ini Pak Sis. Kalau saya boleh mewakili masyarakat, barangkali ini semacam masukan untuk transmigrasi, karena seringnya diidentifikasikan sebagai apa ya Pak Sis, saya minta maaf, penggusuran gitu ya. Jadi akhirnya sekedar itu. Jelasnya barangkali transmigrasi yang dikaitkan dengan kaum muda bagaimana Pak Sis? Kita tahu bersama bahwa remaja-remaja masjid, ya, remaja-remaja itu sungguh-sungguh pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Mereka spontan tumbuh di mana-mana, hampir di setiap masjid ada remajanya, dan mereka begitu ingin tahu. Tetapi pengetahuan tentang ketransmigrasian dalam artian filosofis ini saja tidak sampai pada mereka. Juga dengan teman-teman di kampus misalnya Pak Sis. Ya. Memang saya melihat bahwa akhir-akhir ini minat untuk bertransmigrasi di kalangan generasi muda semakin meningkat. Ya. Tamatan SMA, STM, SPMA, SPP, bahkan sarjana-sarjana ikut berangkat bertransmigrasi. Sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan. Dan saya menyaksikan beberapa di antaranya sukses. Yang di Luwu, seorang anak tamatan SMA dari Sragen, yang sekarang sukses besar di sana dengan menanam kakao. Di mana itu? Di Luwu, Sulawesi Selatan. Mereka sukses menanam kakao. Dan saya menyaksikan dengan penuh kebanggaan. Contoh di Mamuju. Di satu pemukiman, di situ tinggal orang Sunda, orang Jawa, ada di situ orang Madura, ada orang Toraja, orang Bajo, orang Banjar, ada juga orang Bugis di situ. Tinggal secara harmonis, satu sama lain bekerja bersama untuk membangun masa depannya. Yang terdiri atas berbagai kepercayaan dan agama, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Katolik, yang Buddha, hidup secara harmonis. Sungguh sangat membahagiakan sekali. Saya melihat ada satu yang menyentuh gitu Pak Sis. Saya lihat program ini memberikan wawasan baru mengenai keindonesiaan kita. Dan tampak sekali mereka itu bekerja untuk membangun bangsanya. Saya lihat program ini juga diberi motif kecintaan kepada tanah air. Kita tahu bahwa Hubul Watan Minal Iman, kecintaan pada tanah air itu sebagian daripada iman. Oleh karena itu sekarang ini kecintaan kita pada tanah air harus kita wujudkan dalam bentuk membangun bangsa dan negara ini. Membangun bangsa dan negara ini dalam bentuk membangun negeri-negeri yang belum terbangun, yang tersebar luas di seluruh tanah air. Dan oleh karena itu Pak Sartono Mukadis, generasi muda yang Bapak sebutkan sangat diundang untuk program ini. Berangkat ke berbagai penjuru tanah air ini, membangun negara kita yang tercinta, ikut bertransmigrasi. Tanah air kita menanti mereka di berbagai pelosok yang belum terolah ini. Dan berbagai pelosok itu adalah tanah airmu, bukan sesuatu yang di luar tanah airmu itu barangkali ya. Sudah tidak zamannya lagi ungkapan Jawa mangan ora mangan kumpul di Pulau Jawa. Sekarang ini kalau perlu kumpul ora kumpul asal mangan, kok bisa makan yang kenyang sekaligus membangun negaranya. Indonesia ini terbuka luas, tidak hanya di Pulau Jawa. Ya Pak Sis.
Masih banyak yang ingin saya bicarakan Pak Sis. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan kita, ya, hikmah fajar kita ini. Pak Sis sudah berkali-kali tadi mengatakan tentang bahwa membangun negara itu adalah bagian daripada juga ibadah, gitu, Pak Sis. Barangkali Pak Sis bisa mengatakan atau ada sesuatu yang Pak Sis ingin sampaikan juga pada kami berkaitan dengan Ramadan ini. Saya bersyukur diundang RCTI berbicara di bulan Ramadan yang penuh berkah dan makfirah ini, di mana setiap orang dianjurkan untuk berbuat kebajikan sebanyak mungkin. Fasta bikul khairat, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan saya bersyukur saya mempunyai kesempatan ini karena saya yakini bahwa mendorong masyarakat untuk bertransmigrasi, meningkat kesejahteraannya adalah satu amal saleh yang sangat dianjurkan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menganjurkan kita untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal saleh kita. Dan mendorong masyarakat untuk semakin sejahtera adalah amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan bulan Ramadan ini, saya menganjurkan pada mereka-mereka yang berkesempatan memberikan penjelasan pada banyak orang pada saat salat taraweh atau di masjid-masjid, bisa ikut membahas kemungkinan bagi setiap orang untuk bertransmigrasi, terutama mereka-mereka yang sedang terhempit kesejahteraannya, mereka-mereka yang tamat sekolah yang belum mempunyai pekerjaan, atau buruh-buruh tani yang tidak mempunyai tanah, atau nelayan-nelayan miskin. Bertransmigrasi adalah alternatif yang terbaik menurut hemat saya, karena itu bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi lingkungan yang dia tinggalkan supaya tidak terlalu padat, bermanfaat bagi masyarakat yang ditujunya. Oleh karena itu menurut saya bertransmigrasi pun ibadah, karena kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan barangkali yang Pak saya sudah katakan tadi, bertransmigrasi adalah bagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Pak Sis. Dengan demikian bagaimana kita bisa menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya kalau kita masih menjadi beban dari orang lain atau menjadi ini adalah salah satu upaya. Dengan tidak berusaha, saya kira itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan sebagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan.